Menuju laga timnas yang sangat menentukan, faktor di luar lapangan juga krusial. Mulai dari waktu istirahat, cuaca, hingga tekanan publik. Saya akan tanyakan kepada dua narasumber saya yang pasti ini Bung Peri yang berpengalaman dan Bung Kesit yang selalu mengamati, meliput ya seperti apa tekanan ketika timnas kita away day. Ini kan kita away day home turnamen ke Arab Saudi. Saya mau ke Bung Peri terlebih dahulu. Bung Peri, ini gimana nih? Kalau kita udah di luar, terus waktu kita juga kayak recovery menuju ke pertandingan Irak cuma 3 hari gitu. Ya, yang pasti masalah non tenis yang tadi sudah saya katakan ya, untuk di permainan mungkin kita juga harus wanti-wanti dengan soal wasit. Dan kita juga kadang-kadang sebagai lawan banyak dirugikan masalah waktu. Apalagi sekarang sistemnya home turnamen, waktu itu tidak banyak, sedikit. Kalau bicara recovery, saya rasa memang lelah sih ya. Apalagi pertandingan awal ini kan lawan Arab ini berat. Untuk pertandingan kedua kita lawan Irak lebih berat lagi. Karena apa? Kita lihat kita lawan Irak, dominan Irak lebih unggul daripada kita. Jadi saya rasa untuk recovery ini rotasi buat pemainnya juga harus hati-hati buat coach Vertical Lover. Jangan sembarangan hanya melatih rotasi ini harus berbahaya. Jadi kita harus tahu siapa yang siap dan siapa yang memang sudah tidak siap dalam pertandingan kedua nanti. Ya, karena memang membutuhkan tenaga yang maksimal untuk lawan Irak nanti. Rotasi lagi-lagi kita bicara andai-andai ya, karena kan daftar susunan pemainnya yang resmi belum keluar nih, Mas Kesit. Andai-andai, nah ini andai-andai kan harus ada rotasi misalnya, ada rotasi gitu. Kedalaman skuad kita kira-kira gimana? Oke nggak? Ada beberapa posisi yang menurut saya memang agak riskan ya kalau kemudian terlalu frontal dilakukan pergantian atau terlalu signifikan. Misalnya di lini pertahanan, di 2 center back aja lah. Antara JHS Rizky Ridho atau Kevin Dix dengan JHS ya. Kalau ini dirotasi, ini menurut saya akan membuat lini pertahanan Indonesia kekuatannya jadi berkurang begitu ya. Termasuk juga misalnya di sektor depan ya. Kita memang punya Mauro Zilstra, pemain yang baru ya. Ya mudah-mudahan juga dia sudah bisa langsung nyetel gitu dengan pemain-pemain lainnya. Lini depan menjadi lini yang menurut saya juga sangat krusial begitu. Kenapa? Karena tugas pemain depan kan menciptakan gol. Kita tahu bahwa dalam beberapa pertandingan kita sulit sekali menciptakan gol ya. Ketika mengikuti round ketiga kita tuh hanya menciptakan 7 gol ya. Sementara kalau kita lihat Arab juga sebenarnya tidak terlalu bagus juga perolehan golnya. Tapi mereka kuat dalam lini pertahanan gitu. Nah, dalam situasi seperti ini rotasi memang menjadi penting ya. Tapi kalau para pemain Indonesia di pertandingan pertama menghadapi Arab Saudi tidak mengalami persoalan berarti ya, dalam arti misalnya ada yang cedera ya, mudah-mudahan jangan. Saya pikir komposisi pertama yang nanti akan diturunkan itu masih akan tetap dipertahankan. Saya masih percaya dengan don't change the winning team gitu ya. Ketika tim ini mampu memenangkan pertandingan, jangan diubah. Ya. Kalaupun mau ada perubahan ya mungkin satu itu pun kalau misalnya harus dilakukan karena ada pemain yang mengalami cedera. Jadi kita berharap mereka benar-benar manage fisiknya dan juga psikologisnya. Psikologisnya gimana Bung Peri? Nggak baca koran ya dulu ya, kalau mau pertandingan takut tegang ya. Memang faktor psikologis juga ini pengaruh juga ya. Tapi menurut saya harusnya mereka lupakan lah. Mereka kalau saya kan melihatnya begini, ini ada skenario dalam tanda kutip ya bahwa Arab sudah mulai memancing emosi para pemain Indonesia. Mulai dari hotel yang jaraknya 40 km menuju stadion, kemudian wasit yang sejak awal memang sudah diragukan netralitasnya ya, mudah-mudahan nanti netral gitu ya. Ahmed Al-Ali ini. Kemudian juga bagaimana waktu ya atau jadwal pertandingan yang memang lebih banyak menguntungkan tuan rumah. Jadi hilangkan itu, lupakan itu, forget it lah menurut saya itu. Fokus aja ke permainan dan jangan lupa, jangan terpancing dengan drama-drama yang coba dimainkan oleh pemain-pemain tuan rumah. Karena itu yang utama yang ingin mereka cari gitu. Indonesia sudah dibikin emosi sebelum masuk lapangan, nanti di lapangan ditambah lagi gitu. Ini yang harus dijaga, jangan sampai terpancing. Dan juga satu masukan juga jangan buat suatu kesalahan di depan kotak 16. Ini bahaya karena mereka pasti mencari di situ, mencari set piece yang berada tepat di garis 16. Ini bahaya. Pasti mereka buat. Itu pasti. Itu Bung Peri, kalau kata Mas Kesit tadi, pokoknya lupakan. Nah, tapi sebenarnya dari kacamata pemain, bisa nggak semudah itu melupakan ketika tekanan luar biasa gitu loh? Sebenarnya dalam ada tekanan itu memang agak sulit melupakannya. Tapi kalau kita bicara profesional, saya rasa untuk melupakan masalah yang ada di luar, kalau dibawa ke lapangan itu sangat berat. Berat untuk bekerja. Tapi kalau kita lempar masalah beban yang ada, jangan dibawa ke lapangan, saya kira
kerja itu agak ringan. Iya. Saya rasa. Jadi menurut saya gini ya, Arab Saudi maupun Irak tetap menjadikan Indonesia adalah tim yang harus diwaspadai. Kenapa? Indonesia yang dihadapi Arab dan Irak pada saat ini beda. Iya betul. Formasi pemainnya beda. Ini sama juga Arab dan Irak menghadapi Eropa kok. Saya justru beban mereka. Pemain Indonesia ini pemain Eropa. Ada Jaitzes, Ya. main di Serie A, ya, bersama Sassuolo. Kevin Dix. Kemudian ada Kevin Dix yang Ya. bermain bersama Borussia Liga Mönchengladbach. Jerman loh. Iya, ada Calvin Verdong yang baru saja direkrut oleh Lille di Liga Prancis. Jadi mereka juga mikir, jangan dikira Arab sama Irak itu kemudian sekarang berani menganggap enteng. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi yang secara moral kita unggul, ya, kemudian kita aplikasikan dalam teknisnya di lapangan. Karena gitu. sebenarnya ketakutan yang luar biasa kalau saya potret dari sosial media ini kan orang-orang kayak saya nih yang maksudnya punya ketakutan saking pengennya masuk ke Piala Dunia, pas ngelihat Arab mah langganan Piala Dunia, ya kan? Kita udah ngeri duluan gitu. Iya, emang kalau bicara langganan ya Arab udah 6 kali, ya kan? Irak baru 1 kali dan ini mereka mencoba untuk bisa mengulang suksesnya untuk kedua kalinya. Kira-kira begitu. Indonesia mencoba untuk mengukir sejarah baru. Gitu. Ya mudah-mudahan sejarah itu adanya di Indonesia. Amin, mudah-mudahan ya. Amin. Nah ini supaya agak lebih banyak yang kita bahas ya. Saya akan coba mengingatkan pemirsa juga pemain-pemain yang sebenarnya sudah tidak dipanggil lagi. Mungkin sedang tidak dipanggil. Ada Marcelino, ada Arhan, ada Asnawi. Gimana kalau menurut dua narasumber? Memang kualitas mereka memang belum bisa bersaing atau gimana? Ya saya rasa kalau bukan mereka tidak punya kualitas, mereka juga punya kualitas. Ya mungkin ada juga kualitas yang lebih unggul daripada mereka. Jadi itu memang pilihan pelatih. Iya, Jadi ya itu kita serahkan semuanya ke coach Pretty Clover semua. Kalau kita masalah mantan ataupun Bang Kesit nih, kalau bicara kualitas, kalau di lapangan tuh sepertinya sama aja. Ya. Cuma karena mungkin nama ini Ya kalau menurut saya memang lebih kepada, ini kan kalau pelatih ini kan soal selera. Ya, secara kualitas mungkin sebenarnya sama, tapi memang persaingan di tim nasional Indonesia pada saat ini menurut saya sangat ketat. Ya, di sektor kiri yang biasanya ditempati oleh Pratama Arhan itu ketat banget loh. Ada Calvin Verdong, ada Dean James, ya kan. Berat. Kemudian di kanan Asnawi juga harus bersaing dengan Yakob Sayuni, pemain lokal kita. Kemudian juga ada Kevin Dix kalau dia bisa digeser ke kanan begitu kan. Ada lagi pendatang baru Miliano Jonathan, Eliano Reinders yang dipanggil kembali begitu ya. Jadi Marcelino menurut saya ini memang agak disayangkan ya. Dia bagaimanapun ini ikon ketika Indonesia berhasil menaklukkan Arab Saudi dengan gaya duduknya. Iya, 2 gol kan Marcelino Ferdinand yang menciptakan. Tapi ya lagi-lagi karena memang saya melihat juga masalah selera, kemudian juga ada penurunan ya. Betul. Menit bermain Marcelino juga berkurang. Musim lalu bersama Oxford dia hanya tampil 2 kali loh. Di Liga sekali, kemudian di Piala Liga sekali gitu. Di Championship sekali, hanya 2 kali main. Kemudian di klub barunya nih di AS Trensin ya, dia belum pernah tampil. Kemudian juga ada kabar dia memang tampaknya sedang mengalami sedikit cedera. Gitu. Bahkan juga nama Rido juga meskipun masuk nih dibawa, tapi juga ada kekhawatiran kayaknya Rido memang kayaknya nggak pas nih masuk ke situ, cuman dibawa doang gitu katanya. Gimana? Iya, Rido juga menurut saya juga salah satu pemain yang sangat diandalkan ya di lini pertahanan. Artinya kalau formasinya 3 di belakang, Rido ini saya pikir bisa menjadi pilihan utama begitu. Dia sama Jaitzes sudah chemistry-nya sudah bagus banget begitu loh ya. Tapi kalau memang formasinya menggunakan yang tadi saya bilang 4-3-3, kemungkinan Rizky Rido diparkir dulu sementara. Ya itu juga bisa dilihat Clover juga lihat lawan juga. Kalau lawannya memang kuat, dia juga harus bisa pakai formasi apa. Yaitu seleranya pelatih. Gitu. Iya, jadi Saywar juga kan dibutuhkan juga oleh timnas Indonesia kepada Arab Saudi. Artinya dengan menempatkan 2 pemain yang berkiprah di Eropa, ya di belakang nih, Jaitzes yang baru saja juga sukses bersama Sassuolo kan. Kemudian ada Kevin Dix bersama Mönchengladbach. Ini kan Arab juga paling, itu pemain Eropa. Kira-kira seperti itulah. Ini untuk Saywarnya kita dapat gitu loh. Paling tidak ya mengganggu ini mereka lah, kepercayaan diri mereka begitu. Saywarnya dapat. Juga, tapi kalau misalnya kita main high press, kira-kira gimana? Ada risiko yang tetap harus diperhitungkan ya. Kita belajar pengalaman ketika menghadapi Australia. Ya betul. Kita kalah itu kan. Jadi gini, Pak. Tampil
Maaf, ofensif. Gitu. jadi gini, di dalam pertandingan sepak bola ini kita juga harus lihat menit. Menit pertama biasanya itu dalam 15 menit pertama itu hati-hati. Dan 15 menit terakhir juga itu hati-hati. Karena apa? Pada saat 15 menit pertama kita belum konsentrasi, ini hati-hati. Seperti kita lawan Australia kejadian, kita menyerang, serang masuk gol. Ya, dan di akhir 15 menit pertandingan akhir ini juga hati-hati. Kenapa? Konsentrasi kita udah hilang, tenaga kita juga udah mulai lelah. Ini udah nggak ada konsentrasi, jadi ya itu memang harus dibutuhkan, harus hati-hati. Iya sih, memang harus hati-hati, jangan sampai kita nyerang-nyerang terus, serangan balik Kecolongan. itu benar-benar cukup sulit ya kalau lihat statistiknya kan juga kalau misalnya kita kebobolan duluan untuk comeback gitu, balasan agak sulit ya, agak sulit. Oke, beberapa jam ini sebelum pertandingan nanti dini hari jam 00.15 kira-kira untuk tadi kita sudah bahas soal formasinya, kemudian siapa-siapa saja yang mungkin mengisi starting line up. Yang juga menarik adalah prediksi nanti menang, kalah, imbang atau gimana? Saya ke Bung Pari dulu deh. Ya, harusnya gimana realistisnya? Ya realistisnya seri aja ya. Tapi kalau pertandingan ini normal, saya rasa Indonesia bisa menang. Meskipun menang 1. Ini lawan Arab ya? Lawan Arab. Tapi ini prediksi ya. Iya, boleh-boleh aja. Kata Mbak Nadia kan harus realistis ya kan. Ya setidaknya kita realistis ya. Ya meskipun realistis kan itu juga 1 poin. Ya untuk pertandingan kedua bisa saja kemungkinan kita bisa dapat 3 poin nanti. Bisa 4 lolos. Tapi Irak gimana nih lawan Irak? Peluangnya mungkin kita ke babak 5 ya, mungkin paling mungkin nggak Mas? Atau lolos langsung kalau nih? Kalau maunya lolos langsung. Tapi realistis nggak kira-kira gitu? Iya, jadi gini, memang kalau bicara peluang kita harus jujur mengakui bahwa peluang itu berat. Tapi bukan berarti kemudian peluang itu tidak ada. Kan begitu. Dalam situasi saat ini, menurut saya semua tim memiliki peluang yang sama. Ya. Kenapa Indonesia bisa sampai ke round keempat itu sudah merupakan sebuah catatan yang sangat luar biasa loh. Dan mungkin itu tidak diduga juga oleh Arab dan juga oleh Irak, satu-satunya negara yang rankingnya 100 lebih begitu ya. Nah dalam situasi seperti ini artinya bahwa tadi saya katakan Arab maupun Irak pasti tetap memandang Indonesia adalah tim yang kuat. Jadi boleh jadi juga kenapa kemudian Arab Saudi was-was ya karena memang kekuatan Indonesia betul-betul mereka perhitungkan. Ya 2 kali bertemu tidak menang itu buat Arab menjadi warning yang sangat serius begitu loh. Nah, untuk pertandingan nanti ya saya masih melihat peluang Indonesia untuk bisa mengalahkan Arab Saudi atau pertandingan nanti itu 50-50. Kans kita untuk menang tetap terbuka. 2 kali pertandingan yang sudah dilakukan oleh timnas Indonesia melawan Arab Saudi itu hasilnya positif dan itu bisa menjadi modal yang bagus untuk menghadapi pertandingan ketiga lawan yang sama. Singkat saja kedua narasumber, skor deh meskipun kita nggak pernah tahu gitu, cuman kira-kira gimana? Iya kalau buat saya sih 1-0 cukup. Siapa yang golin? Waduh, berat nih. Oke, kalau Bung Peri? Kalau saya yang tidak bicarakan tadi realistis aja dah. Realistis? Seri dah. Seri. Seri ada gol atau nggak ada gol? Kayaknya seri ada gol, 1-1. 1-1 ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Para narasumber mudah-mudahan doa terbaik karena kita punya hasil positif ya melawan Arab Saudi tentunya. Itu modal yang penting buat kita. Nanti jam 00:15 pasti nonton kan nanti. Ya kalau kita nggak ketiduran. Nggak boleh lewat ini. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mas Yasin, kemudian makasih Bung Peri, mudah-mudahan kita dapat hasil yang baik. Ya, denyut semangat semakin terasa di seluruh Nusantara. Garuda bersiap menembus langit dunia, membawa mimpi yang lama kita jaga. Indonesia belum pernah lolos meski pernah tercatat masuk edisi ketiga Piala Dunia Perancis 1938 sebagai Hindia Belanda. Dan kita doakan J. Itzes dan kawan-kawan mampu membawa lagu kebanggaan Indonesia berkumandang di ajang olahraga paling prestisius di dunia. Terima kasih. Untuk ketiga narasumber saya pada malam hari ini ada Bung Kesit Handoyo, ada Bung Peri Sandria, dan tadi sudah ada Bang Effendi Ghazali yang melaporkan langsung dari Arab Saudi. Kami akhiri CNN Indonesia Sport malam ini. Saya Dea Kartika pamit, sampai jumpa di program Asa Garuda menuju Piala Dunia besok di jam yang sama.
in association with